tes tes 1 2 3. Halo Bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke Brad, kali ini kita akan bahas film bergenre survival biar gak melulu perampokan. Film ini diangkat dari kisah nyata pada tahun 1982, menceritakan tentang 5 orang yang berlayar di lautan lepas, tapi malah berakhir dengan kisah bertahan hidup yang teramat sangat dramatis. Waduh, skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Ayo semuanya, gaskeun! Mantap! Kisah dimulai dengan seorang pria bernama John yang akan berlayar dari kota Maine menuju Florida dengan jarak kurang lebih hampir 2000 mil melewati Samudra Atlantik Utara untuk mengantarkan sebuah kapal layar pesanan bernama Trashman. Dalam pelayaran tersebut, John mengajak sang kekasih bernama Mega serta 2 kru lain yaitu Deborah dan Mark. Hey, don't forget the coolers or the burger. This is red, fish. Saat akan berangkat, John kedatangan seseorang bernama Brad yang ingin ikut bekerja menjadi kru atau ABK. Dan karena kasihan, John akhirnya menerima Brad sebagai kru tambahan. Nice to meet you. Welcome aboard. Thank you, appreciate it. Your hands off my lady. Setibanya di kapal, John segera membagi tugas pada mereka. Dan setelah semuanya siap, mereka pun langsung mengembangkan layar untuk memulai perjalanan. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, Capsize Blood in the Water. Beberapa saat kemudian, setelah kapal mulai menjauh dari daratan, kini mereka tengah berkumpul untuk sarapan. Tapi di tengah asiknya suasana sarapan, Mark sepertinya kurang menyukai Brad. Mark menunjukkan sikap yang rada legeg atau tengil, bahkan menyuruh Brad untuk cuci piring. Boys. Merasa tahu diri karena emang orang baru, Brad nurut-nurut aja karena gak ingin jadi masalah. John sebagai kapten yang baik dan ingin menjaga kenyamanan seketika melarangnya untuk menuruti suruhan Mark. Di lain sisi, di sebuah kantor pusat radio penjaga pantai, petugas di sana mendapati bahwa arah angin mulai bertiup secara abnormal ke arah barat, tepatnya ke arah kapal John. Atas hal itu, seorang pimpinan di sana meminta bawahannya agar terus mengamati perubahan cuaca. Pada malam hari, John yang menyadari akan adanya sebuah badai tengah mempersiapkan rute pelayaran baru guna menghindari badai. John juga meminta Mark terus memantau radio agar gak kehilangan info cuaca dari pusat penjaga pantai, sedangkan John dan yang lain akan memantau situasi dari atas. Gak lama kemudian pimpinan penjaga pantai mendapat laporan baru terkait badai dahsyat yang akan datang. Para petugas pun langsung memberikan kabar baru itu lewat radio dan memerintahkan semua awak kapal agar segera mengubah rute ke jalur pelayaran yang aman. Very high winds, serious weather conditions, period of steep hazardous seas of 30 to 35 feet. Sementara itu Mark yang ditugaskan memantau kabar cuaca terbaru, malah tewas alias molor karena kebanyakan minum alkohol. Alhasil John dan kawan-kawan kehilangan info dan akhirnya harus menghadapi badai tersebut.
Di tengah situasi menegangkan, mereka harus segera menurunkan layar sambil menghadapi ganasnya gelombang lautan. John segera pergi memasuki kapal untuk menghubungi pusat penjaga pantai, tetapi John gak kunjung mendapat balasan karena sinyal radio buruk. Meski begitu, mereka mencoba tenang di tengah amukan gelombang dahsyat sampai-sampai semua barang di kapal mulai berhamburan. Sampailah pada suatu momen saat Mega tengah membereskan barang-barang itu, tiba-tiba sebuah guncangan membuat paha Mega tergores benda tajam. Sontak Brad berteriak memanggil John dan dengan cepat dia segera memberi antiseptik agar luka Mega gak infeksi. Suasana menjadi semakin kacau di mana Mega sangat panik karena gak ada perban. Tentu lukanya itu harus ditahan secara manual guna menghentikan pendarahan. Look at it. It's gonna be fine. Brad mencoba kembali menghubungi penjaga pantai dan akhirnya mendapat balasan. John segera mengambil alih dan setelah memberitahu titik koordinat lokasi, petugas pantai berkata bahwa akan ada 2 kapal kargo yang lewat ke titik lokasi mereka. Tapi waktu yang diperkirakan adalah sekitar 3 jam. Petugas penjaga pantai meminta agar mereka bertahan di titik lokasi saat ini agar mudah ditemukan. We got an injured crew member on board. We need the fastest route back to the shore. Dirasa 3 jam sangat lama karena Mega harus segera mendapat perawatan. John berkata bahwa menunggu dalam 3 jam bukan pilihan yang baik. Dengan nekat John pun berniat akan melawan badai menuju ke daratan. Beberapa waktu kemudian badai gak kunjung reda, justru malah semakin dahsyat. Sementara itu John yang lagi mengendalikan kapal tiba-tiba dikejutkan karena melihat hal gak terduga di mana sebuah ombak yang sangat-sangat tinggi tengah menghampiri kapal mereka dan kemudian meskipun kapal tenggelam, beruntung semua kru masih lengkap dan mereka segera berpegangan pada sebuah perahu karet. Di sisi lain, petugas penjaga pantai mendapati bahwa sinyal kapal John kini telah hilang. Mereka pun segera mengerahkan helikopter untuk memulai proses pencarian dan evakuasi. Dari tadi kek, kebanyakan birokrasi. Pada keesokan hari setelah badai reda, John dan yang lain masih berpegangan di perahu karet yang terbalik. Itu mereka lakukan karena suhu dalam air lebih hangat dan bisa menghindari hipotermia. Tapi tiba-tiba mereka dikerumuni segerombolan hiu macan dikarenakan darah terus mengalir dari paha Mega. Di tengah situasi menegangkan karena takut dicaplok, Mark malah menaiki perahu yang terbalik itu. John meminta Mark agar turun dulu untuk membalikan perahu terlebih dulu. Meski rada keras kepala, akhirnya Mark mau turun untuk membalikan perahu dan kini mereka pun bisa selamat dari terkaman hiu. Tentu mereka merasa syok dan kena mental, apalagi si Mark malah tantrum hingga membuat orang lain panik. John pun segera mencoba menenangkan Mark agar situasi gak semakin buruk. Di sisi lain, tim SAR masih menyusuri lautan untuk mencari korban, yang mana ternyata korban badai tersebut gak cuma kapal John. Mereka telah mendapat laporan bahwa ada 16 kapal yang terjebak dalam badai semalam. Dan karena hanya kapal John yang masih belum ditemukan, para petugas pun berencana akan memperluas pencarian. 31 jam berlalu, mereka masih terombang-ambing dengan beberapa ekor hiu yang masih mengintai. Melihat paha Mega masih mengeluarkan darah, sontak John mencoba menghentikan pendarahan dengan mengikat pahanya menggunakan sebuah sabuk. Tapi suara teriakan Mega membuat hiu-hiu kembali berkerumun dan mulai menyerang perahu. Merasa ketakutan, Mark segera mengambil sabuk itu dan melemparnya ke laut.
Dengan watados alias wajah tanpa dosa, si tangkurak Mark berkata bahwa menolong Mega hanya sia-sia karena dia gak akan bisa bertahan lama. Lah, merasa kesal dengan sikap Mark, John langsung memberi sedikit pelajaran pada Mark. Beruntung itu segera dihentikan oleh Brad karena seekor hiu tengah mendekat ke arah mereka. Bukannya berterima kasih dan sadar, Mark terus-terusan gak berhenti mengoceh. Bahkan dia berkata bahwa Mega harus dilempar ke laut sebagai makanan hiu agar gak merepotkan. Wah, gak bener ini si Mark. Tapi John menyadari bahwa mental Mark udah terganggu dan meminta Mega agar gak mendengar semua ocehannya. Pada keesokan hari, saat terbangun dari tidur, John melihat sebuah pulau. Tentu John merasa bahwa semua penderitaan ini akan segera berakhir hingga tanpa pikir panjang, dia pun nekat segera melompat berenang ke pulau itu. Dengan sangat bahagia, John berteriak memanggil teman-temannya yang masih tertidur dan berkata bahwa ada sebuah pulau. Tapi ternyata semua itu hanyalah halusinasi karena mereka melihat sama sekali gak ada pulau. John diminta agar kembali ke perahu sebelum hal gak diinginkan terjadi. Dan benar aja, seketika situasi berubah menjadi menegangkan karena seekor hiu tengah menghampiri John dan saat tiba di dekat perahu, tiba-tiba... Naas bagi John karena bernasib sangat tragis menjadi santapan hiu. Tentu semua dibuat terpukul melihat John mati dengan sangat mengenaskan. Aduh. 59 jam terapung di tengah cuaca terik dan setelah memastikan bahwa hiu-hiu telah pergi, mereka memutuskan membasuh diri dengan air laut karena cuaca sangat-sangat panas. Tetapi Mark yang kepalang dehidrasi parah nekat meminum air laut tanpa memikirkan efek samping. Meski sempat diingatkan, tapi Mark gak mendengarkan peringatan tersebut. Hingga di malam hari, sebuah hal menyebalkan terjadi di mana Mark yang tadi meminum air laut mulai merasakan efek samping. Hal itu membuat Mark gila sampai teriak-teriak gak jelas dikarenakan efek dehidrasi yang semakin parah. Di pagi hari, Mark ternyata semakin edan dan kembali melakukan hal menyebalkan. Beruntung gak lama dari itu, akhirnya Mark kembali sadar hingga sampailah pada suatu momen saat Mark lagi rebahan, tiba-tiba seekor hiu menyerang dan kemudian... Akhirnya Mark harus tewas menjadi santapan hiu. Meskipun Mark tentu sangat menyebalkan, tapi mereka merasa kehilangan karena satu persatu orang kini telah pergi untuk selamanya. Pada malam hari, Mega berkata udah gak sakit lagi, tapi Deborah menyadari jika kini Mega mulai sekarat. Sebelum akhir hayatnya, Brad menemani Mega bercerita sambil memeluk agar menenangkan. Mega ternyata telah berencana menikah dengan John, tapi sayangnya mimpi itu harus sirna dalam sekejap. Akhirnya di keesokan hari, ternyata dugaan Deborah benar karena saat ini Mega telah meninggal. Dengan penuh rasa bimbang, mau gak mau mereka pun harus menenggelamkan mayat Mega ke lautan. Di tempat lain, pimpinan penjaga pantai mendapati sebuah kabar bahwa mereka harus menghentikan pencarian terhadap kapal Trashman. Karena udah hampir seminggu, mereka masih belum menemukan tanda-tanda apapun. Mereka pun akan segera menghubungi keluarga para korban.
Hari demi hari berlalu, kini kondisi Brad dan Deborah mulai melemah dan dikarenakan air yang tergenang dalam perahu sangatlah kotor, mereka akan membalikan perahu tersebut agar bersih. Meski dengan H2C alias harap-harap cemas takut akan serangan hiu, tetapi akhirnya mereka berhasil menaiki perahu lagi bersamaan saat seekor hiu menghampiri. Singkat cerita, mereka melihat sebuah keajaiban di mana sebuah kapal Soviet tengah melintas di hadapan mereka. Tentu Brad dan Deborah yang gak ingin kehilangan kesempatan nekat berenang menghampiri kapal itu tanpa khawatir pada hiu. Beruntung kru kapal melihat mereka hingga segera melemparkan pelampung. Sayangnya Deborah yang kelelahan mulai kehabisan tenaga. Situasi berubah menjadi menegangkan saat Brad melihat seekor hiu tengah menghampiri Deborah. Melihat Deborah pingsan, sontak Brad segera menghampiri untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan tepat pada tanggal 28 Oktober 1982. Sebuah keajaiban besar bagi mereka karena di sisa harapan terakhir mereka masih bisa selamat. Dan inilah beberapa foto dokumentasi Brad dan Deborah yang diambil oleh kru kapal Soviet saat dievakuasi. Deborah dikabarkan telah meninggal pada tahun 2012, sedangkan di tahun 2019 Brad dikabarkan masih menjadi kapten kapal. Tentu semua kejadian yang mereka alami gak akan pernah bisa dilupakan sampai kapanpun. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Oke, dari kisah mereka kita bisa belajar Brad bahwa apapun masalah yang kita hadapi selalu ada harapan asal kita yakin. Buat kalian yang sekarang lagi berjuang dengan masalah apapun itu, tetaplah semangat, tetap ikhtiar, dan tetaplah yakin ya, jangan menyerah apalagi putus asa. Semangat Bradku, jangan lemah, oke? Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.